Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan 4 orang, yaitu Asti Dewi Syafikoh, Helma Zuen Anggriani, Nurlia Fauza, dan terakhir Umia Syarifah. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang CRM, mulai dari definisi, tujuan, fungsi, dan contoh dari pengaplikasian CRM ini. Langsung saja kita ke materi. So, let's get started. Di era teknologi informasi saat ini, banyak sekali jenis sistem informasi yang bisa kita temukan teman-teman, yang sesuai dengan kebutuhan bisnis teknologi informasi pada saat ini. Nah, jadi, apakah teman-teman pernah mendengar istilah CRM? Jika teman-teman belum mengerti, maka CRM ialah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga CRM ini dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri pun mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam suatu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, untuk tujuan dan fungsi dari CRM akan dijelaskan oleh rekan saya, Asti Dewi Syafikoh. Baiklah, tujuan dari CRM ini yang pertama adalah untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Selanjutnya, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Selanjutnya, CRM ini menggunakan informasi yang telah terintegrasi, sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Yang terakhir adalah CRM ini menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Selanjutnya, fungsi dari CRM. Fungsi yang pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional kerja, mengurangi biaya produksi, meningkatkan time to market, dan mendapatkan pendapatan secara optimal. Selanjutnya, komponen-komponen dari CRM akan dijelaskan oleh rekan saya, Helma Zuen Anggriani. Jadi, komponen-komponen dalam CRM ini ada 3. Yang pertama adalah manajemen. Nah, manajemen ini berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Yang kedua adalah relationship atau hubungan. Nah, komponen ini adalah hubungan di mana sebuah perusahaan atau instansi tertentu membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya itu adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah customer atau pelanggan. Nah, customer atau pelanggan ini adalah orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikannya. Nah, itu dia tadi beberapa komponen-komponen yang ada dalam CRM. Selanjutnya, kami akan merekomendasikan beberapa aplikasi CRM yang terpopuler di Indonesia yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu adalah Barantum CRM, CRM V-Tiger, CRM Salesforce, Zoho, serta Sugar CRM. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurlia Fauza. Jadi kesimpulannya, CRM adalah sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan. Komponen dari CRM sendiri terdiri dari pelanggan, hubungan, dan manajemen. Dan manfaat utama dari penggunaan CRM adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk dengan lebih baik lagi. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba melihat cara kerja CRM pada software Zoho. Jadi, langkah pertama kita yaitu kita buka dulu Google, kemudian kita buka website zoho.com. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tunggu saja dulu ya.
Jadi seperti ini tampilannya teman-teman dari website zoho.com. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sebenarnya ada banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Zoho. Jadi karena kita sekarang ingin memberitahukan dan mencoba tentang CRM, jadi kita klik aja CRM. Nah, jadi teman-teman, inilah tampilan setelah kita klik Zoho CRM tadi. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa akses Zoho CRM. Klik saja. Teman-teman bisa tunggu beberapa menit. Nah, setelah itu akan seperti ini tampilannya. Selamat datang di Zoho kita, di CRM kita teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita bisa memilih tampilan yang seperti yang kita inginkan. Nah, di sini juga di dalam beranda CRM kita juga ada prospek, kontak, akun, transaksi, tugas, pertemuan, dan project teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak mau dengan tampilannya seperti ini, teman-teman bisa ubah dari tampilan klasik, kemudian dari beranda. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa sesuaikan juga tampilannya dengan berbeda, sesuaikan di halaman beranda. Teman-teman mau yang seperti apa? Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa editing sesuai kemauan teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan halaman berandanya. Silakan klik tambah halaman beranda baru. Nah, kita klik tampilan custom. Nah, kita bisa pilih modul apa yang ingin kita tambahkan ke beranda gitu. Misalkan transaksi. Kita klik semua transaksi. Oh, kalau kita ingin menampilkan ini bisa disimpan dan bagikan, tapi kalau tidak kita bisa ganti dengan yang lain. Misalkan tugas. Nah, kita lihat semua tugas kita ini. Atau kita juga bisa ingin melihat tugas besok biar tidak lupa. Misalkan, oke, kita coba simpan dan bagikan. Tuh, tugas besok saya bagikan dengan peran CEO. Nah, baru klik simpan. Oke, baru kita bisa lihat halaman beranda kembali. Apakah ada perubahan? Nah, ternyata kita bisa melihat tugas kita di beranda. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi gitu. Nah, kemudian kita di sini akan menjelaskan tentang project. Nah, jadi seperti ini tampilan dari prospek CRM kita teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik. Kalau kita mau punya prospek, maka teman-teman bisa klik saja. Ini karena kita sudah memiliki prospek, jadi kita contohkan saja. Nah, akan seperti inilah tampilan dari prospek kerja kita. Nih, jadi teman-teman bisa isi aja semuanya yang ada di sini nih. Kemudian setelah teman-teman isi sesuai identitas atau kebutuhan teman-teman, nah teman-teman bisa simpan. Maka tampilannya akan seperti ini setelah teman-teman simpan prospek tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke kontak. Ternyata dalam CRM juga kita memiliki kontak pelanggan-pelanggan kita. Nah, kita di sini memiliki 2 kontak. Nah, setelah kita klik tampilannya akan seperti ini kontak teman-teman kita atau pelanggan kita. Kita bisa menyimpan kontak pelanggan kita dengan cara seperti ini. Isi sesuai dengan identitas pelanggan, kemudian disimpan. Kemudian kita lari ke transaksi. Jadi inilah dia teman-teman hasil dari transaksi kita selama di dalam CRM. Jadi kita telah memiliki 2 transaksi. Yang pertama dengan Emily Marson dan yang kedua dengan Chris Merrier. Terus yang selanjutnya ada tugas, yang dimana kita bisa menjadwalkan tugas kita di dalam CRM. Nah, jadi inilah tugas-tugas kita teman-teman. Ada beberapa. Nah, selanjutnya di sini ada project dan pertemuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi atau buka sesuai yang kita beritahu tadi. Semua sama saja. Jadi itulah sebagian kecil fitur-fitur dari CRM yang bisa kami perlihatkan. Dan fitur yang lainnya bisa teman-teman cari tahu sendiri, atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu macam-macam fitur lainnya, bisa komen di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.